Apakah Anda pernah merasa tidak nyaman atau tidak tertarik dengan anak-anak? Mungkin Anda bertanya-tanya apakah ini normal atau ada sesuatu yang lebih dalam. Dalam video ini, kita akan mengungkap 6 tanda yang mungkin menunjukkan bahwa seorang perempuan tidak memiliki naluri keibuan. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini, kita akan membahas topik yang mungkin cukup sensitif bagi sebagian orang, tetapi sangat penting untuk dipahami. Tidak semua perempuan memiliki naluri keibuan, dan itu adalah hal yang wajar. Kami akan membahas tanda-tanda yang bisa membantu Anda mengenali apakah Anda atau seseorang yang Anda kenal mungkin tidak memiliki naluri keibuan. Jadi pastikan Anda menonton sampai akhir untuk mendapatkan informasi lengkapnya. Tanda yang pertama, tidak ingin punya anak. Tidak ingin punya anak adalah sebuah pilihan yang semakin banyak diambil oleh perempuan di seluruh dunia. Ini bukanlah sesuatu yang harus dipandang negatif atau dianggap sebagai kekurangan. Setiap individu memiliki hak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri, termasuk keputusan untuk tidak memiliki anak. Ini adalah bentuk kebebasan dan kemandirian yang patut dihargai. Banyak perempuan yang merasa bahwa mereka dapat mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup tanpa harus menjadi seorang ibu. Mereka mungkin memiliki tujuan dan impian lain yang ingin dicapai, seperti karier, perjalanan, atau pengembangan diri. Keputusan ini menunjukkan keberanian untuk hidup sesuai dengan nilai dan keinginan pribadi, bukan berdasarkan ekspektasi sosial. Penting untuk diingat bahwa naluri keibuan bukanlah satu-satunya cara untuk menunjukkan kasih sayang dan perhatian. Banyak perempuan yang memilih untuk tidak memiliki anak tetap memiliki hubungan yang penuh kasih dengan keluarga, teman, dan komunitas mereka. Mereka mungkin menunjukkan kepedulian dan dukungan dengan cara yang berbeda, tetapi sama berharganya. Keputusan untuk tidak memiliki anak juga bisa didasarkan pada pertimbangan yang matang dan realistis. Beberapa perempuan mungkin merasa bahwa mereka tidak siap secara emosional, finansial, atau fisik untuk menjadi seorang ibu. Mengakui batasan diri dan membuat keputusan yang bijaksana adalah tanda kedewasaan dan tanggung jawab. Dalam masyarakat yang seringkali menekankan pentingnya peran ibu, perempuan yang memilih untuk tidak memiliki anak mungkin menghadapi tekanan atau kritik. Namun, penting untuk tetap teguh pada keputusan yang telah diambil dan mencari dukungan dari orang-orang yang memahami dan menghargai pilihan tersebut. Ingatlah bahwa kebahagiaan dan kepuasan hidup tidak harus datang dari peran sebagai ibu. Dan setiap perempuan memiliki jalan hidup yang unik dan berharga. Tidak ingin punya anak adalah salah satu dari banyak pilihan yang bisa diambil dalam hidup. Yang terpenting adalah menjalani hidup dengan autentik dan penuh keyakinan, serta menghargai dan mendukung pilihan hidup orang lain. Dengan begitu, kita bisa menciptakan dunia yang lebih inklusif dan penuh pengertian. Tanda yang kedua, melakukan sesuatu untuk diri sendiri. Melakukan sesuatu untuk diri sendiri seringkali dianggap sebagai tanda egoisme, tetapi sebenarnya ini adalah bentuk penting dari perawatan diri dan kemandirian. Perempuan yang selalu melakukan segala sesuatu untuk dirinya sendiri menunjukkan bahwa mereka memahami pentingnya menjaga kesejahteraan pribadi. Ini bukan berarti mereka tidak peduli pada orang lain, tetapi mereka menyadari bahwa untuk bisa memberikan yang terbaik kepada orang lain, mereka harus terlebih dahulu menjaga diri mereka sendiri. Perempuan yang fokus pada diri sendiri seringkali memiliki tujuan dan impian yang jelas. Mereka mungkin mengejar karier, pendidikan, atau hobi yang mereka cintai. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki tekad dan dedikasi untuk mencapai apa yang mereka inginkan dalam hidup. Dengan melakukan ini, mereka juga memberikan contoh positif tentang pentingnya memiliki ambisi dan bekerja keras untuk mencapainya. Selain itu, melakukan sesuatu untuk diri sendiri juga bisa berarti mengambil waktu untuk istirahat dan relaksasi. Dalam dunia yang sibuk dan penuh tekanan, penting untuk mengambil jeda dan merawat kesehatan mental dan fisik.
Perempuan yang memahami ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kesadaran diri yang tinggi dan kemampuan untuk mengenali kapan mereka membutuhkan waktu untuk diri sendiri. Namun, penting untuk diingat bahwa melakukan sesuatu untuk diri sendiri tidak berarti mengabaikan orang lain. Banyak perempuan yang fokus pada diri sendiri tetap memiliki hubungan yang kuat dan penuh kasih dengan keluarga dan teman-teman mereka. Mereka mungkin hanya memilih untuk menyeimbangkan waktu dan energi mereka dengan cara yang berbeda. Dalam masyarakat yang sering kali menekankan pengorbanan diri, perempuan yang melakukan sesuatu untuk diri sendiri mungkin menghadapi kritik atau penilaian negatif. Namun, penting untuk tetap teguh pada keyakinan bahwa merawat diri sendiri adalah langkah penting untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan jangka panjang. Ini adalah bentuk cinta diri yang sehat dan perlu dihargai. Dan setiap perempuan memiliki cara unik untuk mengekspresikan kasih sayang dan perhatian. Melakukan sesuatu untuk diri sendiri adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa mereka tetap kuat, sehat, dan mampu memberikan yang terbaik kepada orang-orang di sekitar mereka. Dengan menghargai dan mendukung pilihan ini, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan penuh pengertian. Tanda ketiga, lebih memprioritaskan hubungan. Lebih memprioritaskan hubungan daripada membentuk keluarga adalah pilihan yang valid dan seringkali mencerminkan nilai-nilai dan prioritas pribadi seseorang. Perempuan yang memilih untuk fokus pada hubungan mereka mungkin merasa bahwa membangun koneksi yang kuat dan bermakna dengan pasangan, teman, atau keluarga adalah sumber kebahagiaan dan kepuasan terbesar dalam hidup mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka menghargai kualitas hubungan dan waktu yang dihabiskan bersama orang-orang terdekat. Perempuan yang lebih memprioritaskan hubungan seringkali memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan empati yang tinggi. Mereka mungkin lebih fokus pada menjaga keharmonisan dan kedekatan dalam hubungan mereka daripada menambah anggota keluarga baru. Ini bisa berarti mereka lebih memilih untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan pasangan atau teman-teman daripada mengurus anak-anak. Selain itu, memprioritaskan hubungan juga bisa berarti bahwa perempuan tersebut lebih memilih untuk mendukung dan membangun karier atau impian pasangan mereka. Mereka mungkin merasa bahwa dengan mendukung pasangan mereka juga berkontribusi pada kebahagiaan dan kesuksesan bersama. Ini adalah bentuk kasih sayang dan perhatian yang berbeda, tetapi tetap sangat berharga. Namun, penting untuk diingat bahwa memprioritaskan hubungan tidak berarti mengabaikan kemungkinan untuk memiliki anak di masa depan. Beberapa perempuan mungkin merasa bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk memiliki anak, tetapi mereka tetap terbuka untuk kemungkinan tersebut di kemudian hari. Ini adalah bentuk fleksibilitas dan keterbukaan yang menunjukkan kedewasaan dan pemahaman diri. Dalam masyarakat yang seringkali menekankan pentingnya memiliki anak, perempuan yang lebih memprioritaskan hubungan mungkin menghadapi tekanan atau pertanyaan dari orang lain. Namun, penting untuk tetap teguh pada keputusan yang telah diambil dan mencari dukungan dari orang-orang yang memahami dan menghargai pilihan tersebut. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki jalan hidup yang unik dan berharga, dan memprioritaskan hubungan adalah salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Setiap perempuan memiliki hak untuk menentukan apa yang paling penting bagi mereka dan bagaimana mereka ingin menjalani hidup mereka. Dengan menghargai dan mendukung pilihan ini, kita bisa menciptakan dunia yang lebih inklusif dan penuh pengertian. Tanda yang keempat, sulit berhubungan dengan anak-anak. Sulit berhubungan dengan anak-anak adalah tanda lain yang mungkin menunjukkan bahwa seorang perempuan tidak memiliki naluri keibuan. Ini bukanlah sesuatu yang harus dianggap sebagai kekurangan, melainkan sebagai bagian dari kepribadian dan preferensi individu. Beberapa perempuan mungkin merasa canggung atau tidak nyaman saat berinteraksi dengan anak-anak, dan ini adalah hal yang wajar. Perempuan yang kesulitan berhubungan dengan anak-anak mungkin merasa bahwa mereka tidak memiliki keterampilan atau kesabaran yang diperlukan untuk merawat dan mendidik anak-anak. Mereka mungkin merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam situasi yang melibatkan orang dewasa atau dalam lingkungan profesional. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kekuatan dan kemampuan yang berbeda, yang sama berharganya.
Selain itu, kesulitan berhubungan dengan anak-anak bisa juga disebabkan oleh kurangnya pengalaman atau paparan terhadap anak-anak. Beberapa perempuan mungkin tidak tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan anak-anak, sehingga mereka tidak terbiasa atau tidak tahu bagaimana cara terbaik untuk berinteraksi dengan mereka. Ini bukan berarti mereka tidak peduli, tetapi lebih kepada kurangnya kesempatan untuk belajar dan beradaptasi. Penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam mengekspresikan kasih sayang dan perhatian. Perempuan yang kesulitan berhubungan dengan anak-anak mungkin menunjukkan kasih sayang mereka melalui cara lain, seperti mendukung teman-teman atau keluarga mereka, atau berkontribusi pada komunitas mereka dengan cara yang berbeda. Ini adalah bentuk kasih sayang yang sama berharganya. Dalam masyarakat yang seringkali menekankan pentingnya peran ibu, perempuan yang kesulitan berhubungan dengan anak-anak mungkin merasa tertekan atau tidak cukup baik. Namun, penting untuk tetap teguh pada keyakinan bahwa setiap orang memiliki kekuatan dan kelemahan yang unik. Mengakui dan menerima diri sendiri adalah langkah penting menuju kesejahteraan dan kebahagiaan, dan sulit berhubungan dengan anak-anak adalah salah satu dari banyak tanda yang mungkin menunjukkan bahwa seorang perempuan tidak memiliki naluri keibuan. Yang terpenting adalah menjalani hidup dengan autentik dan penuh keyakinan, serta menghargai dan mendukung pilihan hidup orang lain. Dengan begitu, kita bisa menciptakan dunia yang lebih inklusif dan penuh pengertian. Tanda yang kelima, tidak nyaman dengan anak-anak. Tidak nyaman dengan anak-anak adalah tanda lain yang mungkin menunjukkan bahwa seorang perempuan tidak memiliki naluri keibuan. Perasaan tidak nyaman ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti merasa canggung saat berinteraksi dengan anak-anak, tidak tahu bagaimana cara berbicara atau bermain dengan mereka, atau bahkan merasa stres saat berada di sekitar anak-anak. Ini adalah hal yang wajar dan tidak perlu dianggap sebagai kekurangan. Perempuan yang merasa tidak nyaman dengan anak-anak mungkin memiliki kepribadian yang lebih introvert atau lebih suka berinteraksi dengan orang dewasa. Mereka mungkin merasa lebih nyaman dalam situasi yang lebih terstruktur dan dapat diprediksi daripada dalam situasi yang melibatkan anak-anak yang seringkali tidak terduga. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki preferensi dan kekuatan yang berbeda, yang sama berharganya. Selain itu, perasaan tidak nyaman dengan anak-anak bisa juga disebabkan oleh kurangnya pengalaman atau paparan terhadap anak-anak. Beberapa perempuan mungkin tidak memiliki banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan anak-anak, sehingga mereka merasa tidak yakin atau tidak tahu bagaimana cara terbaik untuk berinteraksi dengan mereka. Ini bukan berarti mereka tidak peduli, tetapi lebih kepada kurangnya kesempatan untuk belajar dan beradaptasi. Penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam mengekspresikan kasih sayang dan perhatian. Perempuan yang merasa tidak nyaman dengan anak-anak mungkin menunjukkan kasih sayang mereka melalui cara lain, seperti mendukung teman-teman atau keluarga mereka, atau berkontribusi pada komunitas mereka dengan cara yang berbeda. Ini adalah bentuk kasih sayang yang sama berharganya. Dalam masyarakat yang seringkali menekankan pentingnya peran ibu, perempuan yang merasa tidak nyaman dengan anak-anak mungkin merasa tertekan atau tidak cukup baik. Namun, penting untuk tetap teguh pada keyakinan bahwa setiap orang memiliki kekuatan dan kelemahan yang unik. Mengakui dan menerima diri sendiri adalah langkah penting menuju kesejahteraan dan kebahagiaan, dan tidak nyaman dengan anak-anak adalah salah satu dari banyak tanda yang mungkin menunjukkan bahwa seorang perempuan tidak memiliki naluri keibuan. Yang terpenting adalah menjalani hidup dengan autentik dan penuh keyakinan, serta menghargai dan mendukung pilihan hidup orang lain. Dengan begitu, kita bisa menciptakan dunia yang lebih inklusif dan penuh pengertian. Tanda yang keenam, tidak tertarik dengan pengasuhan. Tidak tertarik dengan pengasuhan adalah tanda lain yang mungkin menunjukkan bahwa seorang perempuan tidak memiliki naluri keibuan. Perasaan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti tidak menikmati kegiatan yang berhubungan dengan merawat anak, merasa bosan atau tidak tertarik saat berbicara tentang pengasuhan, atau bahkan merasa terbebani dengan tanggung jawab yang datang dengan menjadi seorang ibu. Ini adalah hal yang wajar dan tidak perlu dianggap sebagai kekurangan.
Perempuan yang tidak tertarik dengan pengasuhan mungkin memiliki minat dan passion yang berbeda. Mereka mungkin lebih tertarik pada karier, hobi, atau kegiatan lain yang memberikan mereka kepuasan dan kebahagiaan. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki prioritas dan tujuan hidup yang berbeda, yang sama berharganya. Setiap orang memiliki hak untuk mengejar apa yang membuat mereka bahagia dan merasa terpenuhi. Selain itu, ketidaktertarikan pada pengasuhan bisa juga disebabkan oleh pengalaman masa lalu atau pandangan pribadi tentang pengasuhan. Beberapa perempuan mungkin memiliki pengalaman negatif dengan pengasuhan atau melihatnya sebagai sesuatu yang membatasi kebebasan dan kemandirian mereka. Ini bukan berarti mereka tidak peduli, tetapi lebih kepada pandangan dan pengalaman pribadi yang membentuk preferensi mereka. Penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam mengekspresikan kasih sayang dan perhatian. Perempuan yang tidak tertarik dengan pengasuhan mungkin menunjukkan kasih sayang mereka melalui cara lain, seperti mendukung teman-teman atau keluarga mereka, atau berkontribusi pada komunitas mereka dengan cara yang berbeda. Ini adalah bentuk kasih sayang yang sama berharganya. Dalam masyarakat yang seringkali menekankan pentingnya peran ibu, perempuan yang tidak tertarik dengan pengasuhan mungkin merasa tertekan atau tidak cukup baik. Namun, penting untuk tetap teguh pada keyakinan bahwa setiap orang memiliki kekuatan dan kelemahan yang unik. Mengakui dan menerima diri sendiri adalah langkah penting menuju kesejahteraan dan kebahagiaan. Dan tidak tertarik dengan pengasuhan adalah salah satu dari banyak tanda yang mungkin menunjukkan bahwa seorang perempuan tidak memiliki naluri keibuan. Yang terpenting adalah menjalani hidup dengan autentik dan penuh keyakinan, serta menghargai dan mendukung pilihan hidup orang lain. Dengan begitu, kita bisa menciptakan dunia yang lebih inklusif dan penuh pengertian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kami berharap informasi yang kami bagikan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih dalam tentang tanda-tanda perempuan yang mungkin tidak memiliki naluri keibuan. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki jalan hidup yang unik dan berharga, dan penting untuk menghargai dan mendukung pilihan hidup orang lain. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like dan share kepada teman-teman Anda. Kami juga sangat menghargai jika Anda bisa meninggalkan komentar di bawah tentang pendapat atau pengalaman Anda terkait topik ini. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk mendukung channel kami, Langkah Positif, dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten inspiratif dan informatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetaplah melangkah dengan positif.